Setelah menangkap tersangka berinisial AA, Kepolisian Resort Jakarta Pusat langsung merilis sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka yang berprofesi sebagai security di salah satu bank melakukan aksi jahatnya lantaran kecanduan judi online. Untuk memuluskan aksinya, AA mengaku sengaja mengincar wanita yang open BO sebagai targetnya. Tersangka AA, pelaku pembunuhan seorang perempuan di Hotel Menteng, Jakarta Pusat, hanya bisa tertunduk lesu saat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat membeberkan modus jahatnya. Polisi juga merilis sejumlah barang bukti, di antaranya alat kontrasepsi, 2 buah ponsel, tas dan pakaian korban, KTP dan tanda pengenal pelaku, serta helm dan bantal yang digunakan pelaku untuk membekap korban. Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Setio Koes Herianto mengungkapkan, motif tersangka menghabisi nyawa korban adalah demi menguasai harta korbannya. Pria yang bekerja sebagai petugas Satuan Keamanan atau Satpam sebuah kantor di Jakarta itu diketahui kecanduan judi online. Dia kerap melakukan aksi kejahatan seperti mencuri dan menjamret sejak 2 tahun terakhir agar hobinya itu bisa terpenuhi. Tersangka diamankan di rumah tersangka di daerah Cijantung tanpa melawan. Dari tersangka kita menemukan modus, yaitu modus operandinya. Ternyata tersangka ini sudah berencana untuk mengambil barang milik korban yang kemudian harus membuat korban meregang nyawa. Dalam penyelidikan kasus ini, polisi sempat menemui sejumlah kesulitan. Di antaranya adalah tersangka yang berprofesi sebagai satpam memahami keberadaan CCTV dan mencoba menghindarinya. Saudara AA ini profesinya adalah security, sehingga sewaktu masuk hotel ataupun meninggalkan hotel, dia sangat aware terhadap CCTV. Jadi dia sudah tahu titik-titik CCTV dan menghindarinya seperti apa. Di hadapan polisi, AA pun mengungkapkan modus jahatnya. Awalnya tersangka berjanjian dengan korban yang berprofesi sebagai PSK melalui aplikasi media pertemanan. Setelah menyepakati tarif kencan, tersangka kemudian menemui korban di kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Usai berkencan dengan korban, tersangka tiba-tiba mencekik korban hingga tewas. Sebelum kabur, tersangka menggasak barang berharga milik korban seperti 2 telepon genggam serta uang senilai Rp600.000. Di hadapan wartawan, tersangka AA mengakui semua perbuatan kejinya. Ia pun mengungkapkan penyesalannya sembari meneteskan air mata. Nah, setelah beberapa bulan saya coba main di chat dengan motif yang rencana ingin mengambil barang korban, tapi tidak kesepakatan. Setelah sampai tiga orang ini sesuai kesepakatan membayar di kamar. Dan setelah itu kesepakatannya Rp400.000. Tidak lama korban nanyakan tunjukkan uangnya. Saya hanya menunjukkan uangnya itu ditarik. Coba saya 50, tapi nggak sesuai 500.000. Nah, mungkin hadiah ada 500.000. Jadi setelah itu saya turunkan lagi. Habis itu saya main, dan setelah saya mau keluar main saya pikiran kalau saya mau ambil barang pasti akan terjadi keributan. Maka dari itu saya coba langsung berpikiran untuk membunuhnya supaya tidak ketahuan apa rencana saya. Dan rencana saya
sangat menyesali semua, Pak. Kini tersangka AA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Tindakan kejinya menghilangkan nyawa orang lain membuatnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Rifai, Turnback Crime, RTV. Salah satu hotel di daerah Menteng, Jakarta Pusat menjadi tempat penemuan mayat wanita tanpa busana yang dibunuh oleh teman kencannya seusai berhubungan intim dan menggasak barang berharga korban. Untuk melihat suasana di sekitar lokasi hotel ini, tim Turnback Crime pun mendatangi tempat kejadian. Berikut liputannya. Rabu 26 Mei 2021 menjadi hari yang kelam bagi Iwe. Perempuan berusia 31 tahun ini ditemukan tewas tanpa busana di kamar sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Iwe yang diketahui adalah pekerja seks komersial dibunuh teman kencannya setelah berhubungan intim. Tak hanya menghabisi nyawa Iwe, pelaku juga menggasak barang-barang berharga milik korban lalu kabur keluar dari area hotel. Untuk mengetahui bagaimana suasana di lokasi kejadian, kami pun berangkat dari redaksi RTV di Setiabudi, Jakarta Selatan, menuju ke hotel di daerah Menteng tersebut. Setelah 20 menit menyusuri jalanan ibu kota, kami pun tiba di hotel sekelas bintang 3 ini. Hotel ini terletak tak jauh dari Masjid Cuk Nyadin yang tak asing lagi di bilangan Menteng. Suasana di sekitar hotel cukup ramai karena memang berada di kawasan elit Jakarta, sederetan dengan sejumlah hotel berbintang lainnya. Saat memasuki lobi hotel, kami langsung diarahkan untuk bertemu dengan resepsionis hotel. Kami pun meminta izin untuk melihat kondisi kamar hotel, tempat yang menjadi tempat kejadian perkara. Tapi soal yang waktu itu kasus temuan mayat itu di lantai berapa ya, Mbak? Ada, cuman kayak belum ini sih ya, ini baru datang aja kan ya? Iya, baru datang aja. Belum yang lain belum ada sih, Kak. Belum ada ya? Baru ini aja sih. Lantai di lantai 1. Di lantai 1. Cuman untuk ini belum ada yang datang sini, polisi pun juga belum kesini sih. Oh gitu. Tapi masih ada garis polisi atau gimana, Kak? Sepertinya masih ada, kalau aku Oh, sendiri masih ada. sih emang kita nggak ke atas ya. Dari informasi yang kami dapatkan, diketahui pula korban Iwe ternyata sudah menginap selama 1 malam bersama seorang teman wanitanya di kamar hotel sehari sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Namun demi alasan privasi para tamu, pihak hotel tidak memberikan izin untuk kami masuk ke area dalam sekitar kamar. Ya, sahabat RTV, inilah lokasi Hotel Bintang 3 yang berada di Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat. Kondisi hotel yang terletak di pinggir jalan ini ramai akan kendaraan yang melintasi area ini. Dan tak jauh dari hotel ini terdapat persimpangan jalan yang menghubungkan ke arah stasiun Gondangdia. Dan sahabat RTV, di hotel yang ada 7 lantai ini juga tadi kami sempat masuk ke dalamnya. Mulai dari area lobi hingga ke bagian luar hotel ini sudah dilengkapi kamera CCTV. Terpasangnya kamera CCTV ini mempermudah sekaligus menjadi alat bukti untuk menemukan pelaku pembunuhan terhadap Iwe yang merupakan wanita berusia 31 tahun yang ditemukan tewas tanpa busana di kamar lantai 1 hotel ini pada Rabu 26 Mei 2021. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku kabur keluar dari area hotel ini pada sore hari berjalan lurus ke arah sana. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Rifan Alfidian, Turnback Crime, RTV. Tak hanya di Jakarta, kasus pembunuhan dalam prostitusi online juga pernah terjadi di Bogor, Jawa Barat akhir Februari lalu. Tetap di Turnback Crime.